Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, izin sebelum membuka acara saya akan memberikan pantun pembuka pada pagi hari ini biar tambah bersemangat peserta webinar nasional hari ini. Dari Palembang ke Jakarta, bawa pempek yang sudah terkenal. Salam jumpa para peserta, selamat datang di webinar nasional. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali melalui media virtual meeting dalam acara webinar nasional series ke-6 Research Group Fakultas Ilmu Komputer di penghujung tahun 2022 ini dengan tema Lesson Learning dan Deep Learning Peluang dan Tantangan. Webinar Nasional Series Research Group Fakultas Ilmu Komputer hari ini merupakan bagian gelaran webinar nasional ke-6 yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember tahun 2022 yang lalu. Perkenalkan, saya In Saprina MKom yang akan memandu acara webinar kita pada hari ini dan turut hadir Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabri MMSI MKM, Koordinator Pusat Pelatihan Inovasi TIK Smart System Data Science Bapak Esok Prof. Leon Abdillah, serta peserta webinar nasional pada hari ini yang terdiri dari beberapa institusi, 40 institusi yang sudah hadir pada hari ini, yaitu dari Universitas Batuta Medan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Universitas Indonesia Mandiri Bekasi, Universitas Dinamika Bangsa, Universitas Teknologi Sumbawa, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, SMPN 6 Indralaya Utara, SD Negeri Bapuh Bandung Lamongan, Smansa Gunung Megang, Institut Agama Islam Yasni Bungo Jambi, EBN Konsultan Jambi, SMP Negeri 7 Rantau Bayur, SMP Negeri 1 Indralaya Utara, SMA 1 Pendopo, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Cirebon, STMIK Dharma Wacana Kota Metro, Universitas Muria Kudus, TIE Surakarta, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Trisakti, ISB Atma Luhur Pangkal Pinang, Universitas MH Tamrin Jakarta Timur, SMP Negeri 3 Banyu Asin, Universitas Bayangkara Jakarta, MTS Muhammadiyah Bawang Banjar Jawa Tengah, SDN 2 Menganti Lamongan, Universitas Islam Negeri Medan, Amik Sigma Palembang, SMP Negeri 2 Rantau Alai Ogan Ilir, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Universitas 11 Maret Surakarta, UPN Veteran Jakarta, Undiksta Bali, dan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Wah, alhamdulillah hari ini banyak sekali peserta webinar kita dari seluruh Indonesia. Sebelum memulai acara kita, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya.
kata sambutan dan sekaligus membuka acara webinar nasional kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Kata Sutabri MMSG MKM selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Kepada Bapak silakan. Baik. Tes suara saya bagus, Bu In, Bu Mega? Bagus, Pak. Bagus ya, baik. Terima kasih, Bagus, Pak. Bu In. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Yesi Novaria Kunang, yang hari ini sudah hadir dan akan berbagi pengalaman ya, baik secara pengetahuan maupun dalam proses menguasai tentang machine learning dan deep learning gitu ya. Ya, Bapak Ibu, bahwa webinar series ke-6 saat ini tujuan daripada diselenggarakan kegiatan ini secara berkesinambungan itu kita ingin mengembangkan eksistensi dosen ya. Terus juga publikasi, ya publikasi ini bukan sebatas materi tapi juga publikasi untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, terlebih lagi selain untuk pengembangan eksistensi, publikasi, kegiatan seminar juga diselenggarakan untuk kegiatan promosi gitu ya. Jadi memang mungkin kegiatan webinar ini kita sebagai akademisi itu cara bagaimana ikut berkontribusi dalam mempromosikan lembaga kita itu mungkin tidak seperti bagian marketing gitu ya. Nah, kita sebagai akademisi mempunyai cara tersendiri untuk membantu dalam rangka promosi. Jadi webinar ini untuk pengembangan eksistensi, publikasi, dan promosi. Nah, supaya kita tidak berpikir sempit bahwa khususnya untuk Bapak Ibu dosen di Bina Dharma, bahwa kegiatan webinar ini bukan sekedar untuk memenuhi KIDO saja atau mungkin BKD saja gitu ya. Tapi dampaknya sangat besar gitu ya. Nah, harapannya kegiatan ini bisa dikenal ya. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bu In, ternyata pesertanya antar kota, antar provinsi katanya. Kalau bus itu Bu In bus antar kota ya. Itu udah antar kota, antar provinsi nih ya. Nah, sehingga kita bisa menembus jagat Nusantara ini kalau bisa nanti sampai Papua gitu ya. Sehingga UBD ini bukan hanya dikenal di Sumatera Selatan tapi juga di Indonesia gitu. Ya, amin. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, terus sudah adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir dari berbagai institusi. Di sini ada kawan baik saya yang sangat murah hati nih, Bapak Jasmir dari Jambi ya. Mungkin bisa silaturahmi dalam webinar ini. Jadi ternyata webinar ini bisa jadi sarana silaturahmi ya Bu Yesi ya. Katanya tadi Pak Jasmir tuh kangen sama Bu Yesi, jadi makanya datang. Karena dulu pernah satu kampus ya belajar S3. Ya, jadi webinar ini makanya kita kalau berpikirnya sempit, maka apa yang kita dapatkan sedikit. Tapi kalau kita berpikirnya besar, ya kita juga akan jadi besar, gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Apa yang akan disampaikan di dalam webinar ini udah seri ke-6, jadi sebagai sarana untuk pengembangan eksistensi, publikasi, promosi, dan silaturahmi. Nah, itu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu dosen, kawan-kawannya atau koleganya di luar sana, bolehlah kita nggak sempat ketemu tatap muka di Palembang ini, ya mungkin melalui webinar kita sebelum itu bisa ngobrol sebentar lah gitu ya. Nah, buat adik-adik mahasiswa ini tujuannya nanti untuk melengkapi SKPI ya.
surat keterangan pendamping ijazah baik di kampus UBD maupun di kampus di luar UBD. Karena saya sudah beberapa kali tanda tangan ini di SKPI, ternyata SKPI ini harusnya dijadikan portofolio ya untuk adik-adik mahasiswa yang nanti akan lulus, sehingga kegiatan selama 4 tahun belajar itu bukan hanya belajar aja, tapi ada kegiatan ikut webinar, mungkin jadi ketua senat, mungkin ikut bimbingan teknis, workshop, dan sebagainya. Dan itu akan tercatat semuanya dalam SKPI. Ya, kalau di luar negeri itu namanya bukan SKPI. Ya, saya pernah ke University of Wollongong di Australia, itu ada namanya holistic transcript. Jadi selain transkrip akademik ada holistic transcript. Nah, holistic transcript itu isinya kegiatan di luar belajar, di luar akademik. Jadi non akademiknya itu ada juga. Nah, itu menjadi portofolio yang bagus untuk adik-adik mahasiswa nanti kalau udah lulus jadi sarjana, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami bahwa webinar ini kita harus berpikir besar supaya dampaknya atau impact-nya buat institusi kita, buat kita semua jadi besar juga. Selamat mengikuti webinar. Semoga lancar dan semoga banyak memberikan pencerahan. Karena ini akan bicara adalah pakarnya, Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang ya. Nah, ini kayaknya lebih senior dari saya nih. Baik Ibu In, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses, lancar, dan webinar series webinar nasional ya, Research Group series ke-6. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tata Sutabri yang telah membuka kegiatan webinar nasional pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara inti kita pada hari ini yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang STMkom yang akan dimoderatori oleh Bapak Ferdiansa MKom CEH. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator Bapak Ferdiansa. Bapak Ferdiansa adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma, Program Studi Teknik Informatika, menyelesaikan S2 dan S1 di Universitas Bina Dharma, PhD Candidate at University Technology Malaysia. Bidang keahlian data science dan cyber security, Linux administration, Linux server, Linux network, networking and cyber security, package analysis, digital forensic, data science, dan pengalaman bekerja di Ristek Brin IT Security Consultant External Auditor, tim staf ahli, Project Sinta Rama Garuda pada tahun 2019. Speaker pada workshop Data Science menjadi Data Science Profesional di Unsri 2021, speaker tip dan trik perlindungan data pribadi di media sosial Palcomtech tahun 2022. Selama 1 jam ke depan akan dipandu langsung oleh Bapak Ferdiansa sebagai moderator pada webinar nasional pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan pantun lagi. Kota Palembang menawan hati, jembatan Ampera di tengah kota. Selamat menyimak dan mengikuti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Pak Ferdi disilakan. Terima kasih Bu In, pantunnya sangat beragam sekali ya Bu pagi ini. Terima kasih Bu. Baik, izin kepada MC dan kepada Bapak Dekan selaku penyelenggara acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, dosen, mahasiswa, dan rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan kembali saya Ferdiansa yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Webinar kita pada hari ini bertemakan machine learning dan deep learning, peluang dan tantangan. Ini daging-daging nih materinya ini. Ya, di mana nanti kita semua akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang, STMkom, yang merupakan seorang dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma, juga praktisi, juga seorang narasumber di bidang data science. Beliau juga ini salah satu role model saya juga sebetulnya, terutama di bidang machine learning dan deep learning ini, karena beliau ini udah terjun lebih dulu di bidang ini, sehingga tidak salah kalau kiranya saya berpendapat demikian. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang mungkin sedang terjebak dalam dunia riset, bingung mau ngambil riset apa, atau istilahnya sekarang pengen skill up tapi nggak tahu nih mau nambah knowledge-nya, mau ngapain gitu. Atau bahkan yang sedang merasa tidak percaya diri untuk terjun di bidang ini gitu ya. Kira-kira kalau terjun ke data science atau deep learning ini, kalau sudah expert,
kira-kira peluangnya gimana sih, atau saya mau jadi apa nih gitu untuk mahasiswa ya. Nah, buat yang sedang merasa seperti itu, yuk kita ngobrol diskusi bareng nanti dengan pemateri kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu. Halo Ibu Yesi, apa kabar Bu? Halo Pak Ferdi, senang ketemu lagi di webinar hari ini ya. Iya Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Baik Bu. Sudah siap ya Bu membagikan ilmu sama kita semua nih Bu? Insya Allah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu terlebih dahulu CV dari Ibu Yesi ini. Ibu Yesi ini seorang dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma dan merupakan bagian dari Intelligent System Research Group atau disebut ISRG Universitas Bina Dharma, bidang kajian keamanan informasi, keamanan jaringan, forensik komputer, sistem cerdas, dan data science. Kemudian Ibu Yesi sendiri ini ada di peringkat 5 untuk Sinta dalam aplikasi Universitas Bina Dharma dari 176 auto research yang ada. Kemudian background pendidikannya sendiri, Ibu Yesi ini baru menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Sriwijaya pada tahun 2022, program studi ilmu teknik bidang kajian teknik informatika. Kemudian Bu Yesi menyelesaikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, program studi ilmu komputer, dan menyelesaikan S1-nya di Universitas Sriwijaya pada tahun 1998, jurusan teknik elektro Fakultas Teknik. Kemudian pengalaman Ibu Yesi ini sendiri panjang sebetulnya, tapi saya akan coba bacakan satu persatu. Oke, pada tahun 2001, sorry itu bisa mohon di-mute. Oke. Pada tahun 2001 sampai 2009, Ibu Yesi merupakan Ketua IRSCAT Universitas Bina Dharma. Kemudian pada tahun 2004-2006, Ibu Yesi menjabat penjamin mutu Universitas Bina Dharma. Pada tahun 2004 sampai 2009, Ibu Yesi menjabat sebagai Ketua UPTC Universitas Bina Dharma. Kemudian pada tahun 2009 sampai tahun 2016, Ibu Yesi ini merupakan Kaprodi Sistem Informasi Universitas Bina Dharma. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2020 merupakan bendahara dari IAII Sumsel. Pada tahun 2001 sampai 2022 merupakan pernah menjabat sebagai Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Dharma. Dan terakhir, Ibu Yesi sekarang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Ibu Yesi juga reviewer di banyak jurnal, salah satunya di Editor Jurnal Metrik, Jurnal IEEE, Access Q1, kemudian Jurnal iOS Q2, Jurnal SGIA, dan terakhir Jurnal ISI. Baik, langsung saja mungkin kita dengarkan pemaparan materinya dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang. Waktu dan layarnya saya persilakan. Baik, Bu. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Izin untuk teman-teman ya. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Dekan, Bapak Tata Sutabri. Terima kasih Pak untuk kesempatannya, dan juga saya menyapa beberapa teman-teman senior saya. Saya lihat ini ada Pak Jasmine, juga ada Pak Beni ya, dan juga teman-teman lain dan kolega dosen, baik itu di asal institusi Bina Dharma maupun yang di luar Bina Dharma. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi mungkin kalau saya ngajarin enggak ya, mungkin kita hanya sharing dan juga membuka wawasan seperti kata Mas Ferdi tadi ya, membuka wawasan bagi adik-adik mahasiswa dan juga mungkin peneliti lain yang tertarik di bidang machine learning dan deep learning. Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara machine learning dan deep learning, itu juga terkait juga dengan data science ya. Karena di Bina Dharma sendiri itu setahu saya kita juga ada riset data science. Jadi memang ini adalah bidang studi yang beririsan. Jadi kalau data science itu bidang studi yang bertujuan untuk menggunakan pendekatan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan wawasan data. Di sini algoritma machine learning itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan untuk mencari solusi di data science. Jadi memang ini beririsan. Jadi kalau kita yang sudah bergelut di bidang data science itu bisa menggunakan pendekatan statistik, kemudian data mining, termasuk juga algoritma machine learning dan deep learning. Jadi
data science itu membantu kita untuk menemukan pola, dan di sini machine learning itu sendiri adalah bagian dari kecerdasan buatan atau AI. Jadi kalau AI itu dengan kecerdasan buatan itu membantu semua secara otomatis ya. Jadi nah di sini jantungnya AI itu bisa terletak di algoritma machine learning. Jadi dengan proses pembelajaran machine learning, mesin atau komputer itu kita develop program ya, di mana dengan program yang kita buat menggunakan algoritma machine learning ini bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Jadi biasanya machine learning ini itu digunakan untuk menyelesaikan sesuatu secara real time di bidang kecerdasan buatan. Oke, balik lagi di sini kalau kita lihat karena tadi sebenarnya machine learning dan deep learning itu bagian dari AI ya. Nah, AI sendiri itu sebenarnya luas ya. Jadi bisa terkait dengan bagaimana komputer atau komputer atau mesin itu bisa menyelesaikan ya pekerjaan atau sesuatu dengan mengadopsi kecerdasan human ya, baik itu bagaimana dia visualisasinya, bisa mengerti pembicaraan, bisa mengenali sesuatu, dan akhirnya bisa menyelesaikan keputusan yang tepat. Nah di sini kalau di bidang kecerdasan buatan, selain machine learning sendiri, itu terkait juga ada game playing, sistem sangka, robotik, jaringan saraf ini algoritma machine learning, dan juga NLP atau natural language processing. Nah, dari semua kekayaan AI tadi itu nantinya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Contoh misalnya untuk permainan. Jadi kita bisa bermain dengan komputer seolah-olah benar-benar kayak bermain dan human, malah kadang-kadang lebih cerdas komputernya ya. Kemudian juga nah kalau sekarang sudah menggunakan tilang ya, tilang. Nah itu pengenalan plat nomor kendaraan. Aplikasi Siri itu salah satu beberapa contoh penerapan kecerdasan buatan. Nah, balik lagi ke machine learning, karena machine learning itu adalah bagian dari kecerdasan buatan. Jadi itu merupakan bidang di ilmu komputer, informatika, yang bisa memprediksi, ya, memprediksi baik atau mengenali sesuatu data, baik yang sudah dilabelin ataupun tidak. Jadi fungsi dari machine learning ini nanti bisa untuk memprediksi, mengenali, atau bisa juga mengenali knowledge baru ya. Kemudian bisa juga sebagai untuk sensor ya. Nah, jadi intinya semua tadi itu bisa menggantikan kecerdasan manusia ya, dengan cara yang cerdas. Jadi peralatan komputer atau mesin tadi itu bisa mengkolek data ya, kemudian bisa sesuai dengan tujuan kita, apakah memprediksi, mengenali, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara machine learning, itu agak sedikit berbeda dengan pemrograman yang biasa atau tradisional programming. Ya. Jadi kalau tradisional programming itu kita membangun program itu berdasarkan algoritma ya, algoritma tahapan-tahapan. Nah di sini machine learning itu dikenal juga dengan software 2.0 ya. Jadi kalau yang sebelumnya yang tradisional programming itu kita harus menulis rule ya, kita mengembangkan logiknya, baru nanti program tadi ditanamkan di komputer untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya DSS dan lain-lain. Tetapi kalau machine learning
ini juga ini sedikit berbeda, makanya dia dikatakan pemrograman generasi kedua, ya. Jadi dia bukan hanya seperti program biasa, tetapi dia kekayaan machine learning ini tergantung pada data yang di-load ke dalam model machine learning. Jadi kita sebenarnya pemrograman machine learning ini itu dia lebih fleksibel, lebih gampang ya, karena di sini kita tidak harus membuat rule ya. Jadi kalau kompleksitas program tradisional itu rule yang dibangun itu yang sampai panjang sekali. Nah kalau ini enggak, satu node itu juga pada saat dia bisa melearning data, maka dia bisa mengenali data yang baru. Nah itu tujuannya. Jadi kekuatan dari machine learning itu adalah bagaimana model algoritma machine learning itu mengenali data sebagai inputnya. Nah, dia akan dilatih untuk mengenali data, baik itu nanti untuk untuk prediksi, untuk klasifikasi, atau kelompok clustering dan lain-lain. Nah, itu sesuai kepentingannya. Nah, sedangkan algoritma deep learning itu pengembangan dari machine learning. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kalau algoritma machine learning itu sebenarnya banyak, ada SVM, ada neural network, ada decision tree dan lain-lain ya. Nah, salah satu algoritma machine learning yang populer itu adalah jaringan saraf atau neural network, itu kemudian dimodifikasi ya lebih lanjut menjadi deep learning. Nah, jadi itu dasar dari deep learning. Oke, nah ini ini bisa kita lihat ya, antara data science, AI sama machine learning itu ya, memang dia beririsan seperti gambar tadi ya. Nah ini bisa kita lihat fokusnya. Jadi kalau fokus dari data science itu dia mengekstrak meaning dari data, baik itu yang terstruktur maupun tidak terstruktur untuk menghasilkan keputusan. Nah tapi kalau di AI, tugas dari AI atau kecerdasan buatan ini itu adalah bagaimana keputusan itu dibuat secara intelektual seolah-olah kayak ini ya. Nah algoritma machine learning itu sendiri ini nanti ditanamkan di AI-nya. Jadi bagaimana data itu dipelajari sehingga dia menghasilkan decision making itu otaknya di machine learning. Nah untuk aplikasinya kalau kita lihat data science itu di business, consulting, predictive, kemudian aplikasi analisis ya, finansial dan lain-lain. Sementara kalau AI karena dia lebih lebih intelijen, maka di sini contoh aplikasinya misalnya chatbot, voice assistant, robot dan lain-lain. Jadi benar-benar mengadopsi kecerdasan human. Nah, sedangkan machine learning ini sebenarnya otaknya dari AI tadi, ya. Jadi bagaimana chatbot itu bisa merespon, ya, maka bisa ada automatic recommendation untuk meresponnya, ya. Algoritma pencarian, misalnya untuk online gaming dan lain-lain. Nah ini perbedaan dari ketiga ilmu tadi ya, walaupun memang nanti tumpang tindih juga ya. Nah untuk skill, ini beberapa skill kalau kita belajar data science, terutama itu statistik ya. Tapi kalau kita lihat baik AI, data science maupun machine learning itu hampir sama ya, hampir sama. Tetapi di sini makanya di data science itu ilmu machine learning itu juga perlu sebagai ilmu dasar yang perlu dikuasai oleh programmer data science ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah ini contoh aplikasi yang sebenarnya dia menerapkan semuanya, data science dia, learning dia, kecerdasan buatan dia juga ya. Nah ini adalah aplikasi yang paling sering kita lihat, Google Search ya. Jadi Google Search ini sebenarnya dia masuk dalam aplikasi data science juga untuk memprediksi analitik ya. Jadi bagaimana dari jutaan data yang sudah dikolek oleh Google ya, itu bisa dijelaskan
dilakukan visualisasi, kemudian bisa merequest query sesuai dengan kebutuhan user. Nah, di balik data science tadi itu ada algoritma machine learning yang dia pakai, ya. Jadi machine learning itu digunakan untuk proses pencariannya. Jadi pada saat human memasukkan data science proses machine learning, maka dengan algoritma machine learning dia akan menampilkan ya kemungkinan query pencarian itu apa sih ya. Nah, AI di situ berperan bagaimana aplikasi Google Search ini itu bisa merespon, kemudian bisa memprediksi apa yang dimasukkan query tadi, jadi seolah-olah hampir sama kayak manusia. Nah, itu konsepnya. Jadi makanya memang sedikit banyak itu beririsan. Oke, balik lagi, terus posisi deep learning-nya di mana sih? Nah, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya contoh sederhana perbandingan machine learning sama deep learning. Jadi kunci utama itu kalau kita lihat di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, ini adalah algoritma jaringan syarat biasa atau dikenal juga dengan machine learning. Jadi kalau yang bulat-bulat kuning itu inputnya, yang merah itu adalah layer hidden layernya, hijaunya output. Maka perbedaan utama dari deep learning dengan machine learning itu ada di jumlah layernya, ya. Jadi beda utamanya deep learning itu menggunakan banyak layer, sementara biasanya kalau machine learning dia menggunakan jaringan single atau sedikit lah ya, sedikit layernya. Nah, sebagai input itu misalnya gambar anjing misalnya ya, gambar anjing itu nanti dirubah menjadi vektor dalam bentuk pixel, misalnya berapa 48 dari 48 misalnya ya. Nah, itu akan menjadi fitur masukan ya, fitur masukan ke dalam model machine learning sama deep learning. Nah, perbedaan utama dari machine learning sama deep learning, kemampuan deep learning dia sudah dilengkapi fitur untuk mengekstrak ya, fitur ekstraksi. Sementara kalau tradisional machine learning dia tidak memiliki kemampuan mengekstrak fitur. Jadi untuk mengekstrak fitur kita bisa menggunakan algoritma terpisah. Misalnya taruhlah bisa kita lakukan dengan fitur seleksi. Jadi dimensi dari gambar tadi misalnya yang tadinya 200 kali 200 itu kita bisa seleksi fitur mana aja yang paling penting. Apa yang kedua, bisa juga menggunakan algoritma seperti PCA, ya, LDA, dan lain-lain untuk mengekstrak fitur, merubah dimensi dari fitur sendiri. Nah, berbeda dengan deep learning, kalau deep learning dia punya di dalamnya algoritmanya sekaligus mengekstrak fitur, jadi dia lebih fleksibel. Oke, nah ini makanya tadi keterbatasan dari machine learning ya adalah di fitur ekstraksi. Ya, jadi kalau deep learning dia lebih bisa ya, ada algoritma di dalamnya yang bisa merubah dimensi dari input masukannya. Nah, secara perbandingan ya dari machine learning dan deep learning, dari datanya ya model algoritma machine learning ini terkadang lebih baik daripada deep learning. Jadi belum tentu deep learning itu lebih bagus. Jadi tergantung dataset yang kita analisis. Data dengan ukuran yang kecil sampai medium ya, itu terkadang kalau dibandingkan misalnya kita compare antara algoritma machine learning dan deep learning, hasilnya lebih bagus machine learning ya. Sementara deep learning itu dia kompleks ya. Jadi kadang-kadang hasilnya belum tentu lebih bagus. Yang kedua dari hardware ya. Nah, kalau deep learning ini
terutama yang teman-teman yang komputasinya menggunakan image ya, image, kemudian video dan lain-lain, dia membutuhkan mesin yang komputer yang komputasinya lebih cepat. Kalau fitur engineering ya, fitur engineering itu sudah saya katakan tadi. Jadi kalau fitur engineering machine learning dia menggunakan rekayasa fitur terpisah. Jadi kita perlu algoritma lain untuk melakukan rekayasa fitur, misalnya memilih fitur dan lain-lain ya. Tapi kalau deep learning enggak. Kalau inputnya 300, saya seperti saya misalnya pakai auto encoder ya, 300 itu saya mau ekstrak jadi 200, saya nggak pusing ya, saya tinggal merubah di layernya saja ya. Nah tapi kalau machine learning kadang-kadang pakai apa ya, pakai biasanya teman-teman yang di machine learning itu kalau untuk merubah dimensi dia melakukan seleksi fitur, misalnya dari 300 dia cari yang paling berguna itu nanti yang mana aja. Jadi pekerjaannya sebenarnya agak lebih repot di fitur. Algoritmanya tidak terlampau kompleks ya, maka kecepatannya itu lebih cepat. Nah kalau deep learning ini kadang-kadang makanya butuh komputasi, dia berbanding lurus nih ya. Nah komputasinya yang membutuhkan hardware yang maksimal ya. Nah, kemudian dari probabilitas, kalau machine learning dia banyak ya algoritmanya, beragam, ada SVM, ada Eisenhower dan lain-lain ya. Tapi kalau deep learning, karena deep learning ini sebenarnya pengembangan dari neural network-nya machine learning, maka ini ya jaringan saraf. Dan susahnya kita yang melakukan komputasi menggunakan deep learning itu akan sulit menelusuri. Misalnya kok hasilnya ditambah layernya dia malah kecil hasilnya. Nah ini akan sulit kita membuktikan atau menginterpretasikan ya, apalagi di dalam deep learning juga banyak parameter yang harus diubah-ubah. Oke, nah ini jadi sama sih sebenarnya, sama kayak machine learning juga ya, cuma tadi kan jumlah layer yang di tengah itu yang banyak sedikit ya. Jadi ini data latih, misalnya itu gambar motor, gambar kapal ya, itu dirubah menjadi vektor itu ya. Jadi dan label. Jadi misalnya ini dimensi gambarnya 48 kali 48 itu, jadi misalnya 179, 45 dan seterusnya, labelnya baik ya, kapal dan seterusnya. Nah itu modelnya, data itu akan masuk ke model neural network ya, dilatih. Nah itu akan masuk tergantung berapa fiturnya, kemudian dilatih ya, dilatih di sini hasilnya outputnya ikan modelnya ya, modelnya disimpan, kemudian dengan model yang sudah dilatih tadi akan kita uji dengan data test ya, data test yang fitur vektornya itu harus sama dimensinya dengan data latih ya, dimasukkan ke model, kemudian dilihat apakah model itu bisa benar-benar mengenali ya, benar nggak outputnya kan, itu lebih kurang kerjanya seperti itu. Oke, nah untuk software ya deep learning ini kalau biasanya yang paling banyak itu Python, tapi ada juga teman-teman yang pakai MATLAB, pakai Java dan lain-lain ya. Nah keuntungannya saya pribadi pakai Python. Kenapa? Karena yang pertama library-nya banyak ya. Contoh kalau untuk menggunakan komputasi berbasis GPU ya, GPU itu adalah graphical processor unit di dalam komputer ya. Nah itu sudah ada library-nya. Contohnya mau pakai TensorFlow, pakai Theano, mau pakai Python dan lain-lain ya. Nah library-nya itu
free dan bisa kita gunakan, ya. Yang kedua juga platform free. Jadi kalau Bu, saya nggak punya nih komputer superkomputer yang punya GPU misalnya. Solusinya ada banyak yang gratis gitu ya. Contoh, kalau saya biasanya pakai Google Colab, ya, Google Colab. Itu ada yang gratis sampai yang berbayar, ya. Kemudian juga ada platform-platform lain yang menyediakan komputasi free, ya. Jadi kita tinggal upload tulis codingnya di platform tadi, di running, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian lebih dari learning daripada machine learning, tadi yang pertama tadi nggak perlu ekstraksi fitur, ya. Jadi proses engineering fitur kita nggak pusing, ya. Kemudian karena kita nggak perlu mengekstrak fitur, maka yang kita bisa masukkan itu fitur mentah. Jadi misalnya datanya dimensinya 300 kali 300, oke, nggak usah kita ubah, ya. Hanya namanya fitur mentah. Kemudian optimasinya insya Allah lebih baik, tapi ini tergantung juga datanya, ya. Jadi di beberapa kasus bagus yang machine learning, misalnya tergantung data tadi. Kemudian proses optimasi lebih baik, ya, karena dia menggunakan banyak hidden layer di situ, noise robustness, ya, dia untuk masalah noise juga dia lebih baik, ya. Kemudian bisa multitask dan transfer learning. Multitask itu maksudnya ya, saya mencoba beberapa model. Dan kemudian saya bisa learning. Nah, learning itu satu model yang sudah dilatih dengan dataset, dan satu dataset itu bisa saya gunakan untuk mengenali kasus yang lain, ya, dengan merubah layer inputnya saja. Jadi saya nggak perlu training. Kalau awalnya saya butuh waktu 30 jam misalnya, ya, untuk melatih model yang pertama. Kemudian dari model yang saya latih 30 jam itu saya gunakan untuk mengenali gambar yang lain, misalnya ya, kasus yang beda, bisa, ya, saya bisa lakukan transfer learning. Jadi tinggal merubah layer output, ya. Kemudian satu kali training saja yang mungkin waktunya relatif singkat dibandingkan melatih dari awal. Nah, itu kelebihan dari deep learning. Yang keenam, arsitekturnya bisa beragam, ya. Jadi oke, saya novelty-nya layer saya modelnya gini, ya. Kemudian kalau seandainya saya tambahkan layer yang lain, hasilnya seperti apa. Nah, jadi itu kadang-kadang novelty di deep learning, ya. Nah, tetapi tantangan dari deep learning itu sendiri, itu yang pertama datasetnya harus besar. Kalau enggak, ya kerjaannya itu kayak mukul nyamuk pakai mukul nyamuk pakai pakai gebukannya gede kali, ya. Nah, itu jadi kurang pas gitu, ya. Yang kedua, karena datasetnya besar, training time-nya juga sangat signifikan besarnya, lebih lama gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena bobot jaringan itu menjadi penting terhadap kinerja. Maksudnya gini, ya, misal fitur data itu tidak seragam, ya, atau heterogen, itu dia jadi masalah. Misal gini, ya, kita menggunakan dataset memprediksi apakah nasabah itu bermasalah atau tidak, ya. Misalnya jenis kelamin, pendapatan, ya, kemudian jadi datanya itu beragam. Ada yang nilainya 0,0 sekian, kemudian yang paling besar cuma ada yang jutaan, ya, mungkin miliaran. Nah, itu akan mengakibatkan model itu menjadi akan kurang baik, ya, sehingga perlu nanti pendekatan untuk pemrosesan. Jadi supaya bobotnya itu nggak jadi masalah, mungkin kita perlu normalisasi data dulu, ya. Kemudian parameternya itu sangat sulit diinterpretasikan.
ya. Nah, kekuatan dari deep learning itu sangat tergantung juga dengan parameter penentuan parameter, ya. Nah, penentuan parameter itu bisa kita lakukan, kita merubah-rubahnya. Misalnya untuk epochnya sekian, ya, nilai learning rate-nya sekian, nilai biasnya sekian, nilai. Nah, menentukan komposisi yang pas itu yang jadi PR dari deep learning. Walaupun bisa kita selesaikan secara otomatis menggunakan pendekatan hyperparameter tuning, ya. Nah, hyperparameter tuning itu apa sih? Hyperparameter tuning tadi itu menyelesaikan kombinasi dari berbagai parameter di deep learning itu secara otomatis, ya. Misalnya ada 5 parameter. Nah, kombinasi 5 parameter itu dicari model A misalnya, ya, itu nilai epochnya sekian, kemudian learning rate-nya sekian, biasnya sekian, model B nanti beda lagi, itu mendapatkan yang paling bagus, ya. Nah, kenapa demikian? Untuk jadi tantangan di deep learning itu kita harus mencari, ya, model yang memberikan kinerja yang paling baik. Nah, model yang memberikan kinerja yang paling baik itulah yang nanti kita gunakan atau kita tanamkan di aplikasi, ya. Contoh, misalnya kayak saya membuat aplikasi untuk mengenali aksara Gomring, ya. Nah, itu kan pakai model deep learning. Nah, penentuan parameter itu mungkin lama, ya. Mungkin bisa 2 hari atau 3 hari untuk mencari model yang memberikan kinerja paling bagus. Nah, setelah dapat yang paling bagus, model tadi itu nanti saya ambil untuk ditanam di aplikasi Android-nya. Jadi setelah ditanam itu nggak perlu 30 hari atau 3 hari tadi, ya. Model dalam 3 menit bisa langsung mengenali aksara yang yang menjadi fitur pengujian. Oke, selain itu juga, ya, research challenge-nya itu adalah masalah komputasi, ya. Komputasi, kos komputasinya itu yang sangat tinggi, ya. Optimasi, kemudian ya ini yang sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Nah, jadi intinya, ya, kompleksitas dari deep learning itu adalah menentukan, ya, masalah kira-kira parameter itu yang sesuai itu seperti berapa sih di deep learning tadi, arsitekturnya yang paling bagus seperti apa. Nah, ini ada optimasi, ada masalah overfitting yang berpengaruh juga terhadap masalah waktu, ya, kompleksitas waktu. Nah, kalau dilihat dari market research future, ya, untuk deep learning market ini sampai tahun 2030 ini masih terus berkembang, ya, bahkan bisa sampai 30%, ya. Jadi mulai dari hardware, software, layanan, ya, aplikasi yang paling berkembang itu nanti antara lain pengenalan gambar, data mining, pengenalan sinyal, dan lain-lain. Ini nanti terus berkembang, ya. Kemudian dari sisi end user juga itu kalau kita lihat, ya, di bidang-bidangnya itu adalah antara lain bidang security, ya, keamanan, manufacture, ya, kemudian kesehatan, ya, agriculture dan lain-lain. Dan yang sebelah kanan ini adalah beberapa pemain besar, ya, pemain besar yang bergerak di bidang deep learning dan kecerdasan buatan. Nah, ini beberapa aplikasi yang umum, ya, umum yang menggunakan kecerdasan buatan beserta algoritma machine learning dan deep learning, ya. Jadi mulai dari search engine, pengenalan pola, ya, audience targeting dan lain-lain, ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali, ya, aplikasi deep learning dan machine learning ini masih sangat terbuka peluangnya, ya, peluangnya untuk penelitian. Kenapa? Karena aplikasinya sangat banyak dikembangkan, ya, dan ini menjadi tantangan bagi kita peneliti, ya. Jadi mulai dari speech recognition, dari sisi hardware,
paling banyak itu pengenalan gambar ya. Di bidang bahasa juga sama ya, sosial media ya. Jadi ini beberapa aplikasi yang masih banyak digunakan atau terus isunya terus dikembangkan ya. Oke, kemudian beberapa aplikasi bisa kita lihat ya. Ya ini yang hot issue yang paling banyak menarik mungkin ya. Jadi yang pertama dengan machine learning dan deep learning itu kita bisa mengembangkan aplikasi untuk mewarnai foto ya. Kok dia bisa tahu warna itu biru misalnya ya, kupu-kupu warnanya oranye, jadi gambar. Makanya kalau kita lihat nih banyak ya aplikasi kita upload gambar hitam putih itu bisa jadi warna ya. Nah ini sangat penting untuk foto-foto yang di bawah tahun 70-an ya. Nah itu deep learning itu bisa memprediksi secara baik ya, kira-kira dan mewarnai secara baik. Kemudian yang kedua yang juga menarik ini adalah penambahan tone ke film ya. Nah ini hampir sama kayak kalorisasi tadi ya. Nah yang ketiga itu objek klasifikasi dan deteksi di fotograf ya. Nah ini juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, oh sistem parkir Bina Dharma nih, sistem parkir Bina Dharma kok agak ribet gitu ya. Harus pakai apa? Kartu misalnya ya. Nah, ini kan banyak harusnya bisa pakai apa? Foto, dia langsung dapat nomor plat kendaraan misalnya ya. Kemudian yang keempat yang juga real time aplikasi yang sangat berguna menggunakan algoritma ini adalah penulisan tangan ya. Jadi dia bisa menulis mengcreate tulisan tangan ya. Nah ini aplikasi lain ya. Jadi di aplikasi deep learning itu juga bisa dibuat untuk auto labeling gambar ya. Nah itu menarik tuh. Nah kekayaannya di mana? Semua tadi itu sangat tergantung dengan data yang di load ya, yang dilatih. Jadi data latihnya seperti apa? Data latihnya biasanya gambar, kemudian label, gambar, label ya. Nah dia akan sendiri belajar. Oh kalau gambarnya ini kemungkinan orang lagi lompat. Oh ini gambarnya anjing. Nah terus dia akan dapat ya. Nah, tetapi ini sangat-sangat tergantung dengan jutaan data yang dimasukkan. Nah, aplikasi lain itu adalah untuk permainan game secara otomatis. Ini juga sama, dia banyak menggunakan machine learning ya. Nah, aplikasi lain itu adalah machine translation ya. Kenapa? Karena kalau kalau zaman dulu kan, saya ingat zaman dulu itu aplikasi translate itu sangat terus ya, karena kalau menerjemahkan itu tidak hanya kata per kata, tapi ada pendekatan NLP, ada pendekatan sententif dan lain-lain yang harus dipelajari di machine learning ya. Jadi di sini kita gunakan teks ya, text mining, algoritma NLP untuk algoritma machine learning-nya ya. Nah, peluangnya apa? Indonesia ini sangat kaya dengan keragaman bahasa ya. Nah, jadi kita bisa mengembangkan yang belum dikembangkan orang. Kalau saya misalnya dari Jambi, berarti saya bisa dong mentransit bahasa Jambi misalnya ya. Google Translate belum ada ya. Nah, mungkin bisa kita demikian juga untuk Palembang dan lain-lain ya. Apalagi nih Sumatera Selatan ini banyak nih ya, kekayaan bahasanya itu banyak. Jadi ini bisa kita cari ya, kita buat role model untuk menerjemahkan kekayaan bahasa daerah kita ya. Oke, kemudian ya Google Lens juga itu sebenarnya aplikasi yang dikembangkan berbasis ya. Dia bisa kita masukkan gambar, dia akan cari gambar yang mirip ya, yang mirip dengan gambar yang kita masukkan
ya. Nah, ini aplikasi lain itu untuk ya, dia bisa auto translation dari gambar ke teks, ya, dari gambar ke teks nanti ke apa, dapat ini tulisannya apa ya. Nah, bisa langsung otomatis diperbaiki, ya. Jadi kalau memperbaiki teks, ya, auto teks itu biasa, tapi sebenarnya algoritmanya sama, ya. Jadi dia beberapa tahapan. Yang pertama dia tangkap dulu itu adalah mencari tulisan di dalam gambar, ya. Jadi ini segmentasi, ya. Jadi segmentasi gambar, kemudian dapat tulisan, dari tulisan itu dia rubah ke Latin, kemudian baru nanti ke ya, dia ke teks ini tadi, ya, apakah teksnya tadi benar atau salah. Kalau salah dia auto perbaiki. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian juga ada visual translasi, ya. Nah, ini kasus posisi misalnya, ya, dari apa karakter apa nih, ya, diterjemahkan ke Latin dan lain-lain, ya. Nah, terus terang kami juga dari Intelligent System Research Group Gunadarma ini sedang mengembangkan aplikasi untuk pengenalan aksara tumbling yang nantinya juga untuk visual auto ya, transliterasi, ya, transliterasi untuk aksara tadi, ya. Algoritma lain itu self-driving car, ya. Nah, ini yang ditanamkan di apa mobil-mobil modern itu yang menggunakan teknologi yang ini, ya. Kemudian future proof, ya. Ini peneliti ini lagi berlomba-lomba yang kedepannya yang canggih, ya, itu adalah untuk mencari, ya, kehidupan di luar angkasa, ya. Jadi dari gambar image apa yang didapat dari satelit atau dari apa namanya, ya, itu bisa memprediksi kandungan, ya, kandungan apa, tanah, air, dan lain-lain. Untuk mengaku ibu sebagai kepala sekolah ataupun wakil ataupun yang lain, aman masih makai aku bersedia karena aku memang yang kedua itu adalah aplikasi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang sekarang biasanya Ya, masalah yang ya, jadi bisa dilakukan secara virtual, ya. Jadi astronot itu bisa nggak perlu ke angkasa, bisa dari berbagai sensor, berbagai kamera, dia bisa lakukan perjalanan angkasa secara virtual, ya. Nah, yang ketiga juga adalah penggunaan internet untuk mencari misalnya sumber mata air, ya, sumber mata air dari foto satelit. Bukan saja sumber mata air, juga mungkin minyak dan lain-lain, ya. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan ke sana. Oke. Bagaimana untuk perkembangan riset atau penelitian machine learning dan deep learning di Gunadarma sendiri, ya. Jadi sebenarnya di Gunadarma itu baru berkembang, ya, research group. Sama lain kalau di SI ada Intelligent System Research Group. Kemudian kalau di kedua riset kedua ini merupakan penelitian interdisiplinan yang berbasis sistem cerdas dan kecerdasan buatan di bidang apa saja, ya. Nah, kita harapkan kedua riset group ini akan terus bisa berkembang, ya. Jadi fokus penelitian kami di awal ini yang pertama itu
pemanfaatan sistem cerdas untuk pelestarian kebudayaan dan kekayaan daerah. Jadi kalau mahasiswa yang pengen ini ikut bergabung di kedua institut ini kami sangat welcome ya. Jadi pemanfaatan sistem cerdas di bidang kesehatan ini beberapa pakarnya ini sudah banyak ya, terutama yang TI ya, yang banyak di bidang kesehatan. Kalau S ini ada Bu Linda. Kemudian potensi juga yang akan kami kembangkan adalah sistem cerdas untuk mitigasi bencana dan kemungkinan sistem cerdas yang di segala bidang. Nah ini beberapa peneliti ya ada Pak Tata sendiri ya, ada Bututan, ada Pak Ferdi ya, ya ada Pak Tri, Pak Yudi ya. Kemudian kalau yang di bidang kesehatan itu ada Bu Linda ya, Bu Linda. Kalau di TI ini ada yang setahu saya ada Pak Dadan, ada Pak Hadi ya, ada Bu Yanti itu di bidang kesehatan. Beliau-beliau fokus di bidang kesehatan ya. Nah ini produk penelitian kami, ini yang sedang jalan ya. Jadi dipilih untuk pengenalan karakter kumbing yang nanti ke depannya kami kembangkan untuk dokumen bukan hanya karakter saja, dokumen recognition ya. Oke, dan beberapa haki yang terkait ini juga terkait deep learning juga sudah ada sih produknya ya. Dan untuk penelitian ini mungkin hanya beberapa penelitian saya yang berkaitan dengan kecerdasan sistem cerdas ini ya. Termasuk ini ada Bu Fatma dan Bu Susan yang merintis di awal untuk mengkolek data yang nanti bisa digunakan untuk sistem cerdas. Oke, kesimpulannya, jadi kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma machine learning dan deep learning ini sebenarnya sangat-sangat membantu sekali ya dan memiliki dampak besar dalam kehidupan ya. Untuk penelitian ini sangat banyak sekali aplikasi yang bisa berbasis machine learning dan deep learning yang bisa kita ya, terutama baik untuk mahasiswa maupun peneliti ya. Kenapa? Karena di dalam roadmap penelitian negara itu pun sudah menyediakan ya sistem cerdas di berbagai aspek, entah itu kesehatan, di bidang apalagi di bidang pertanian dan lain-lain. Jadi potensi kita untuk masuk ke dalam bidang ini masih sangat memungkinkan. Nah, mungkin PR-nya kalau yang mencari novelty ya. Nah, mungkin saran saya kalau yang mau mencari novelty, misal ya, kalau mengembangkan sistem cerdas untuk pengenalan wajah ya, itu udah biasa ya. Tetapi fungsi untuk pengenalan wajah itu bisa kita terapkan di seperti apa sih? Nah, ini tergantung case-nya. Case-nya itu bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, misal tadi sistem untuk aksen nih ya. Selain untuk aksen, untuk apa nih? Untuk nyari apa misalnya ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ferdi. Baik, terima kasih. Pemaparan ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari pemateri kita hari ini. Tapi tenang saja, buat peserta webinar yang ingin memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi, boleh banget disampaikan di sini. Silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, fakultas, atau asal instansi jika berasal dari luar. Mungkin untuk MC berapa pertanyaan yang bisa ditampung? Sekitar 4 pertanyaan, Pak Ferdi. Oke, baik, 4 pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga mahasiswa kalau ingin bertanya silakan di kolom chat Zoom atau raise hand. Nanti akan diproceed sama MC atau host. Kami tunggu ya. Mungkin sembari menunggu Bu, saya boleh berdiskusi sedikit Bu terkait kelebihan deep learning dan lain sebagainya. Tadi Bu menyinggung terkait challenge-nya salah satunya adalah parameter yang sangat sulit diinterpretasikan Bu. Ini termasuk problematika kita semua lah Bu ya. Dalam riset di bidang deep learning ini kadang-kadang kita sulit untuk menemukan parameter mana nih yang tepat. Kira-kira menurut
hemat dan efisien Ibu itu kira-kira bagaimana Bu untuk mengatasi hal tersebut? Apa sih tips-tips dari Ibu gitu, Bu? Masih di mute, Bu. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Ferdi ya. Ya, memang kompleksitas di dalam deep learning itu mencari ya kira-kira parameter yang pas itu seperti apa ya. Jadi kalau saran saya itu yang pertama kita gunakan parameter standar dulu ya. Parameter standar. Kemudian dari parameter standar itu kita balik lagi ke ya sambil mencari lah ya literatur, misalnya pengaruh satu parameter terhadap nilai ini pengaruhnya. Nah dari situ berarti kita tahu yang harus kita lakukan seperti apa ya. Jadi bisa kita lakukan tuning secara manual dulu ya, mungkin 3 kasus kita coba tuning ini ya. Tapi kalau sudah kalau mau mencari novelty untuk menunggu yang lain itu nggak mungkin. Kalau mungkin hanya untuk untuk model untuk model 95% itu udah bagus ya. Cuma 5% itu udah bagus. Kira ada apa kita. Oke, cukup di situ. Tapi yang penting target kita berapa sih di atas 90 misalnya. Di atas 90 ya kita bisa gunakan. Tapi kalau seandainya mau mencari novelty untuk publikasi yang terutama jurnal-jurnal, mungkin tanya Pak pengalaman Pak Jasmir ya Pak ya. Mungkin ini ada teman-teman lain ini ya, yang itu yang harus agak berjibaku mungkin ya. Itu seperti itu ya Pak Jasmir ya. Tapi kalau untuk untuk pengembangan model sederhana sih ya, saya pikir pakai parameter pakai parameter yang sudah ada sih tidak masalah. Yang kedua pakai model transfer learning ya. Transfer learning itu jadi misal nih untuk pengenalan gambar itu sudah ada banyak ya sudah banyak di share, misalnya ada basisnya PGG, basis apa itu kita bisa gunakan transfer learning. Model mereka kita adopsi untuk kasus kita gitu ya, kasus kita ya. Nah itu tinggal itu transfer learning. Nah itu resikonya itu lebih kecil ya, resikonya lebih kecil karena mereka sebelumnya sudah lakukan tuning. Nah, itu seperti itu Pak Ferdi. Iya, jadi tidak lepas dari trial dan error juga ya Bu ya. Oke, baik. Iya. Baik, kita tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman dan peserta webinar pada pagi ini. Silakan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, ditunggu pertanyaannya atau yang ingin menambahkan dipersilakan. Masih ditunggu. Mungkin dari Bapak Dekan, Bapak Tata, silakan, ada yang ingin ditanyakan atau dari Bapak Ibu dosen Universitas Dharma, silakan. Nah, untuk teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain juga jadi misalnya dari ekonomi nih ya, apakah kita bisa kolaborasi sistem cerdas? Tentu saja bisa ya, dengan riset group baik itu SI maupun TI ya. Semua masalah di berbagai domain itu kita bisa berkolaborasi. Misalnya kalau untuk peramalan, untuk S-nya di bidang ekonomi ya. Betul. Itu sangat memungkinkan. Kita bisa kolaborasi, kita ambil sisi komputasi, sisi ininya, mungkin teman-teman yang dari ekonomi itu bisa sharing data, kemudian analisisnya itu seperti apa, itu mungkin bisa kita kolaborasikan. Apalagi di bidang teknik nih ya, teknik punya data apa nih? Nah, misalnya data untuk cuaca ya, data untuk data cuaca misalnya, itu untuk prediksi cuaca dan lain-lain, itu bisa kita saling
support lah ya. Nah itu jadi sebenarnya bidang ibu kita nih bisa apa? Bisa Multidisiplin ya, Bu ya? Iya benar. Iya. Kayak misalnya ada teman-teman saya juga ada yang di UTM itu memprediksi korosi kapal gitu, besi baja gitu. Iya Untuk di betul. teknik. Ya, Silakan jadi Bapak Ibu dari apa? bidang lain. Ya, jadi kalau misalnya ya memang sistem cerdas ini sekilas memang seperti kompleks ya, sangat kompleks. Tetapi sebenarnya modelnya itu juga, dan bisa diterapkan di berbagai kasus tergantung datanya saja. Nah, mungkin dari pengalaman ya. Jadi kalau seandainya pada saat saya lakukan training hasilnya nggak bagus misalnya ya, apa salahnya dari model deep learning atau machine learning saya tadi? Nah, mungkin bisa dilihat lagi nih ya, biasanya masalah processing data tadi ya, mungkin perlu ada normalisasi ya, kemudian ada data yang mungkin bisa ditinjau lagi ya, mungkin yang tadinya 50% setelah dilakukan pre-processing itu bisa signifikan naik di atas 80%. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Menarik ya Bu. Baik. Jadi sebenarnya potensinya sangat memungkinkan Pak untuk teman-teman yang lain ya. Tinggal datasetnya affordable atau enggak, atau bisa diakses apa enggak, itu salah satu yang penting juga ya Bu. Betul. Ini contoh nih kayaknya ya, yang bagus ini kan contoh untuk apa, bencana ya. Kita mungkin bisa kolaborasi dengan orang teknik nih ya, yang mungkin citra satelit dan lain-lain. Ya. Betul. Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi sipil ya, maaf nih. Jadi dari sisi sipil kan mereka tahu nih, oh tanah longsor itu biasanya ini pengiringan sekian, ini sekian. Nah itu kan bisa kita bantu dari gambar tadi, kita bisa otomatis itu ya pengiringan dan lain-lain. Betul. Baik, mungkin silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Izin bertanya, oke. Dari Ibu Susandian, Bu, ada pertanyaan satu. Izin bertanya, Bu, sharing pengalaman, dok. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu alami dalam membangun AI dan bagaimana mengatasinya? Silakan. Oke. Tantangan terbesar itu kesulitannya pada saat di awal, ya sebenarnya gini ya, library machine learning dan deep learning itu bisa kita gunakan dari berbagai sumber ya, library dan lain-lain. Nah, tetapi pada saat hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi, mau tidak mau kita harus mencari why gitu ya. Apa yang salah dengan kasus yang ini ya. Kita nggak misalnya kayak saya misalnya pakai DNN, neural network misalnya ya, kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah men-transfer salahnya itu gimana. Nah, biasanya sih itu kompleksitasnya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar lagi, tarik lagi ke belakang, ke datanya seperti apa ya. Kemudian karena gini ya, memang urusan belajar machine learning dan deep learning itu akan sangat baik kalau kita sudah sangat menguasai statistik, algoritma pemrograman, standar dan lain-lain ya. Tetapi kayak saya dan juga mungkin beberapa teman-teman S3 yang basicnya bukan dari statistik, matematik dan lain-lain itu kesulitannya pada saat kejadian, oh modelnya nggak sesuai, hasilnya kok nggak ini. Nah itu mau nggak mau harus belajar lagi dari awal, statistiknya seperti apa, pengolahan data seperti apa. Nah seperti itu. Jadi yang penting itu adalah sabar ya, kemudian terus ya trial and error itu ya memang kadang-kadang melelahkan ya, tapi tetap sambil membaca dan mencari literatur ya dari berbagai sumber lah ya. Oke.
Mungkin itu tadi Pak Ferdi ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Semoga jawaban yang disampaikan memuaskan. Oke, sayang sekali karena waktu dan sesi tanya jawab sudah berakhir. Nanti mungkin yang masih ingin bertanya cuman waktu karena udah mau closing, nanti mungkin bisa in behind dengan Ibu secara langsung via email atau diskusi langsung, datang langsung di Mensesnek Bina Dharma, kita open discussion ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah Iya. diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan, dataset ini memiliki beberapa irisan, yaitu machine learning dan deep learning salah satunya, tapi tujuannya satu, membantu dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia. Machine learning merupakan bidang ilmu mempelajari dan prediksi data baik yang berlabel maupun tidak. Posisi deep learning perbedaannya sudah dilengkapi dengan kemampuan ekstraksi fitur. Itu kelebihannya. Kemudian deep learning ini software-nya banyak, tapi yang lebih banyak library-nya dan fleksibel dalam penggunaannya, termasuk punya fitur GPU dan lain sebagainya, salah satunya adalah Python. Kelebihan lainnya, deep learning ini punya optimasi yang lebih baik, noise robustness, multitask, dan transfer learning, tadi yang sudah disampaikan. Kemudian isu dan tantangannya adalah terkait dataset juga, semakin besar trainingnya, semakin jadi signifikan performansnya. Kemudian skala bobot jaringan menjadi penting terhadap kinerja. Parameter ini sangat sulit diinterpretasikan. Lalu hyperparameter tuning juga sangat kompleks, high computational cost, overfitting problem, optimization issue. Lalu contoh aplikasi deep learning yang support real time banyak ya, salah satu penerapannya yaitu automatic recognition, handwriting, kemudian automatic coloring image, image caption, kemudian automatic game playing. Baik, itu saja kesimpulannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang, STMkom atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Saya Ferdiansah, pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdiansah dan juga terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya kepada Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang atas materi yang sangat bermanfaat Bu ya. Khususnya kalau misalnya mahasiswa yang ingin atau rekan dosen yang ingin juga bergabung dengan penelitian yang serupa dengan Ibu Yesi. Baik, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara webinar series 6 Riset Group Fakultas Ilmu Komputer. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sangat antusias mengikuti webinar pada hari ini. Dimohon partisipasinya kembali pada rangkaian webinar seri-seri berikutnya. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar nasional terdapat banyak sekali kekurangan. Sebelum menutup, saya akan tutup dulu dengan pantun nih. Ya, jadi sebelum sesi dokumentasi ya, makan bakwan, minum es selasi, disajikan pelayan di atas nampan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di webinar pekan depan.